Cerita akan berfokus pada seorang gadis bernama Ava yang terbangun oleh suara berisik di luar yang ternyata ada dua orang perampok yang sudah membunuh ayahnya, di mana Ava yang dilatih untuk menjadi kuat dan keras pun tanpa ragu membunuh kedua perampok tersebut menggunakan senjata milik mereka sendiri. Never. 12 tahun kemudian, Ava kini sudah menjadi seorang wanita dewasa yang kebetulan sudah menemukan jodohnya bernama Derek, yang saat ini mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Jika kita perhatikan, Ava memiliki paras cantik tapi tangguh, bahkan fisiknya nampak lebih maskulin dari calon suaminya sendiri yang memang sejak masih remaja, Ava sudah dilatih bela diri oleh almarhum sang ayah yang tewas pada insiden perampokan malam itu. Please be seated. To be my wife. Setelah ijab kabul, mereka berdua akhirnya resmi menjadi suami istri dan langsung meluncur ke sebuah pulau di Brazil dalam rangka bulan madu, sekaligus mengunjungi rumah almarhum kakek Derek yang sudah tiada. Ava dan Derek terlihat berada di sebuah restoran di mana mereka berdua didatangi oleh seorang pemuda lokal bernama Manny yang sok kenal dan sok dekat dengan mengajak mereka berdua pergi ke tempat hiburan untuk berpesta dan minum khamr, yang karena kebetulan keduanya sedang ingin abok dan berdendang ria, Ava dan Derek pun menerima tawaran tersebut. Tiba di klub malam, kita akan melihat seorang pria asli Meksiko bernama kita panggil saja Machete yang memang setiap malam rutin melakukan maksiat di tempat ini. Dan seperti yang sering saya sampaikan bahwa al-khamr umul khobaith, yang artinya minuman keras adalah induk dari segala keburukan, Machete yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol pun tiba-tiba merebut Ava dari Derek hingga terjadilah sebuah keributan yang justru bukan Derek lah yang membela Ava, melainkan Ava sang istri yang membela suaminya dengan berkelahi melawan semua preman yang ada di sana. Ava, Derek, dan Manny pun langsung pergi, sedangkan Machete ditegur oleh sang penanggung jawab klub malam yang memperingatkan untuk jangan buat keributan lagi, karena ini adalah kali kedua Machete menimbulkan keributan, sehingga diharapkan dia tidak mengulangi kesalahan ini untuk yang ketiga kalinya. Sementara itu, mari saya bawa flashback sebentar ketika Ava masih gadis dan sedang dilatih mental dan fisiknya oleh mendiang sang ayah, di mana nyali dan kebrutalan Ava ternyata sudah muncul sejak masih remaja ketika dia akan diperkosa oleh beberapa preman dan berhasil mempertahankan diri dengan cara tidak ragu untuk melukai bahkan menghabisi nyawa orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Don't trust anybody. Kembali ke masa sekarang, Derek dan Ava yang baru bangun tidur pun langsung diajak Manny untuk melakukan flying fox, di mana terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Derek mengalami insiden mengerikan saat tali pengamannya putus yang mengakibatkannya jatuh bebas dari ketinggian yang cukup lumayan. Ava yang panik pun langsung meluncur ke titik jatuh suaminya yang setelah beberapa saat mencari, akhirnya Derek berhasil diketemukan dan langsung dibawa oleh pihak ambulans, di mana Ava dilarang ikut dan menemani suaminya dengan alasan tetek bengek asuransi dan kartu BPJS. Entahlah, ini sangat tidak masuk akal sekali, sehingga Ava yang tidak mau ribet pun memilih untuk menggunakan sepeda motor dan mengikuti ambulans tersebut dari belakang. Dan ya, Ava pun mengalami laka lantas tapi tidak sampai membuatnya cedera. Dia pun diberi tumpangan oleh si penabrak hingga sampai di rumah sakit yang dimaksud. Tetapi alangkah terkejutnya Ava saat staf front office rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada pasien dengan nama Derek. Dia pun masuk ke ruangan pasien namun Derek tidak ada di sana. Kemudian pergi ke pos polisi terdekat tapi malah disuruh untuk mengisi dokumen kehilangan yang tentu saja akan sangat lama sekali diurusnya, sehingga Ava benar-benar kebingungan sendiri dengan apa yang sedang terjadi. Dan inilah suami yang hilang, loh. Dan inilah In the Blood. Oke,
Keesokannya datanglah keluarga Derek, ada ibu, bapak, dan saudaranya yang datang untuk membantu. Mereka pun pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan bapak kepala polisi yang bernama Ramon, di mana beliau sama sekali tidak membantu dan justru malah menyudutkan Ava. Seolah-olah ada pertengkaran di antara mereka berdua dan Derek dianggap sengaja kabur menghindari Eva, yang hal tersebut tentu saja membuat Ava menjadi emosi. Wong bojone wis ilang malah dibilang minggat. Yo aku dari nesu mas. Apapun memutuskan untuk mencarinya sendiri dengan membagikan selebaran berisi foto Derek suaminya. Di tengah kekhawatiran itu muncul lagi masalah ketika ayah mertua mempercayai kata-kata si bapak kepala polisi, kemudian berteori sendiri bahwasannya Ava ingin menguasai harta Derek anaknya, sehingga daripada mastakanya makin jangar, Ava pun menyuruh keluarga suaminya kembali ke Amerika dan biarkan saja diriku yang mencari Derek sendirian. Keesokannya Ava mendatangi tempat Flying Fox untuk menginterogasi si petugas dengan cara yang cukup ekstrim, kemudian pergi menemui Bapak Ramon untuk melaporkan bahwa Manny adalah orang yang memanggil ambulan tersebut, sehingga Manny kemungkinan besar mengetahui di mana Derek berada. Saat itulah muncul anak buah Ramon bernama kita panggil saja Samsul, yang tiba-tiba meminta Ava untuk kebelakangkan tangannya, di mana Ava yang tidak terima akan diborgol pun spontan memberontak hingga para petugas harus mengepungnya ramai-ramai. Dan anehnya Bapak Ramon justru akan mengirim Ava keluar dari pulau ini. I no longer welcome on this island. Do you understand that? Diantar Samsul, Ava pun dikirim ke pusat kota menggunakan kapal peri, dan sampai sini sudah jelas bahwa Ramon sedang menyembunyikan sebuah rahasia, sehingga Ava berpura-pura ingin pipis ke toilet dan melumpuhkan Samsul supaya bisa kembali ke pulau tersebut. Sampai di daratan, Ava langsung meluncur ke sebuah klub malam untuk menemui Manny yang sedang asik berjoget. Setelah berkali-kali kepalanya dimasukkan ke dalam kloset, Manny akhirnya angkat bicara mengenai dirinya yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Dia sama sekali tidak mengenal siapa dua petugas ambulans yang membawanya, tetapi dari tato yang ada pada gambar yang dibawa oleh Ava, Manny bisa mengetahui bahwa mereka adalah kelompok sindikat narkoba yang ada di salah satu lokasi di pulau ini. Pulau ini saya suka kebelibet, suka tersiksa ngomong F sama P teh pulau. Bermodalkan gambar wajah dan tato kedua petugas ambulans, Manny mencoba mencari tahu di mana mereka sering terlihat, yang akhirnya mengarahkan mereka berdua ke sebuah tempat sambung ayam. Yang ketika Manny sedang mencarinya di dalam, Ava sendiri mengenali salah satu wajah petugas ambulans dan mencoba mengikutinya sendirian. Tiba di lingkungan berbahaya, Ava terus mengikuti pergerakan si pria hingga berhasil melumpuhkan dan mengikatnya untuk diinterogasi. Si pria mengaku bahwa dia dan kakaknya hanya dibayar untuk menyamar sebagai petugas ambulans dan membawa seorang bule Amerika ke rumah sakit itu, yang semana serta itu dia tidak tahu kemana Derek dibawa. Tak lama muncullah kakak dari si pria ini hingga Ava terpaksa membunuh keduanya untuk membela diri. Akibatnya, Ava pun dibawa oleh Ramon dan akan dikirim ke kantor pusat untuk diadili, yang lagi-lagi Samsul dan satu rekannya pun ditugaskan untuk mengantarkan, yang setelah beberapa jam berlalu, ternyata mereka membawa Ava ke tempat sepi dan mulai melakukan penggalian tanah, sehingga sudah jelas bahwa Bapak Ramon tidak pakai tok bermaksud untuk melenyapkan Ava, entah apa alasannya. Setelah berhasil melenyapkan Samsul dan rekan, Ava langsung meluncur ke tempat tinggal Ramon tepat saat anak dan istrinya sedang tertidur lelap. Beliau akhirnya mau menjelaskan bahwa Derek sebenarnya sempat dibawa ke rumah sakit yang pernah Ava datangi, namun dokter yang menangani Derek melakukan kesalahan medis hingga membuat Derek meninggal dunia, yang karena takut klinik pribadinya ditutup dan izin prakteknya dicabut, si dokter pun membayar Ramon untuk supaya menutupi masalah tersebut, termasuk membereskan siapapun yang mencoba mencari tahu tentang kemana Derek menghilang. He wanted to make it seem like he never made it to the clinic at all. Kesal karena sudah dibohongi dan murka karena suaminya sudah tiada, Ava pun menawarkan dua pilihan kepada Ramon antara pistol atau peso, yang karena tak ingin mengejutkan anak dan istrinya, Ramon pun memilih pisau untuk bunuh diri tepat di dalam kamar mandi. One of these is quiet.
Nutrition Flex susu sereal. Kuat berenergi, Satset menangkan deadline. Beli sekarang. Sambil menangis terisak-isak, Ava pun menemui Manny untuk menyampaikan bahwa suaminya kini sudah tiada. Namun tidak tenang rasanya jika belum bertemu dengan si dokter yang sudah membunuh Derek. Sehingga pada keesokan paginya, Ava memutuskan untuk membalas dendam kepada staf front office yang waktu itu, termasuk dokter yang menjadi pelaku kematian suaminya. Faktanya, Derek ternyata masih hidup dan terlihat sedang dibawa oleh sang pemilik klub malam dan pengedar narkoba bernama Silvio Lugo, orang yang sempat memarahi Machete ketika Ava menimbulkan keributan di klub malam di adegan tadi. Si dokter meminta Ava untuk ampuni nyawanya dan sebagai gantinya, dia akan membantu Ava untuk mendapatkan kembali suaminya. Dengan menyamar sebagai suster baru, Ava pun dikenalkan langsung dengan Silvio Lugo yang ternyata mengidap kanker langka dan satu-satunya obat paling efektif adalah dengan melakukan transfusi sel induk sumsum tulang belakang Derek yang memiliki golongan darah yang sama dengan yang dimiliki Silvio, sehingga sudah jelas bahwa dalang dibalik musibah ini tiada lain adalah si Silvio ini. Oh, nice and clean. Saat itulah Ava diam-diam menyuntikkan obat bius kepada Silvio, namun keburu ketahuan sehingga Ava langsung membuka identitasnya termasuk menembak kedua anak buah Silvio dengan sangat sadis dan segera membawa suaminya pergi dari rumah sakit ini. Terjadi sedikit baku tembak antara Silvio dan Ava yang harus berakhir dengan Silvio yang berhasil disandra oleh Ava yang dibawa ikut kabur menggunakan mobil. Yang di tengah perjalanan, Silvio berhasil loncat keluar dari dalam mobil dan ikut bersama anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Tiba di Walungan, mereka berdua langsung masuk ke dalam air dengan rakit yang ditarik oleh anak-anak yang ada di seberang, dan luar biasanya tak ada satupun tembakan dari Silvio dan kawan-kawan yang berhasil mengenai mereka berdua. Loh. Let's go. Ditemani Manny, Ava dan Derek pun diarahkan ke pemukiman padat penduduk dengan Silvio yang sudah tiba menggunakan jalan memutar. Silvio dan anak buah pun menyebar dan menggeledah semua rumah warga di mana Ava berhasil melumpuhkan satu persatu penjahat tanpa Silvio menyadari hal itu. Tersisa Silvio seorang. Apapun melakukan pertarungan terakhir dengan disaksikan langsung oleh semua warga yang ada di sana, yang ketika gegelutan sedang seru-serunya muncullah Machete dan beberapa polisi yang datang untuk melerai. Dikira akan membantu Silvio, rupanya Machete sudah lama geram dengan aksi semena-mena yang dilakukan oleh Silvio dan anak buahnya di pulau ini, karena Machete sendiri punya bisnis rumah bordil dan perjudian yang penghasilan terbesarnya adalah berasal dari para turis mancanegara seperti si Ava dan si Derek ini. Sehingga dengan semua tindakan Silvio yang semakin lama semakin meresahkan, Machete perlu berbuat tegas dengan membunuh Silvio tepat di hadapan semua warga agar para turis tidak kapok liburan di pulau ini. You're dead. Setelah semua selesai, Ava dan Derek akan langsung pulang ke Amerika. Mereka berdua berpamitan kepada Manny yang sudah baik hati mau membantu mereka berdua selama ini. Menggunakan perahu kecil, mereka akan pergi ke bandara Puerto Rico yang ada di pusat kota. Namun sungguh tak terduga, mereka berdua tak lama dilaporkan tewas di lautan oleh seekor hiu megalodon yang sedang kelaparan. Ngarang ketang tamat ending.